Mungkin saudara dekat mengatakan, ya sudahlah, jangan pikir anak-anak. Kita akan memperhatikan mereka, sekolah mereka. Sehingga orang yang mungkin dalam kondisi yang kritis, dia tidak merasa takut dan sedih, dan kalau dia pergi bagaimana? Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus cintai, sahabat terang hidup yang saya kasihi. Kita sangat bersyukur karena berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita hari ini bisa hidup, melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, melayani, bersaksi, ya menjalani kehidupan kita di rumah tangga karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Hari ini juga kita akan belajar tema penting, yaitu bagaimana kita bersikap pada keluarga kita yang sakit atau mungkin saudara kita yang sakit. Ya. Saya akan membaca dari satu ayat di Injil Matius pasal 8 ayat 6. Saya bacakan buat kita. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Nah, ini sementara Yesus dalam pelayanan datang seorang perwira Romawi. Kalau kita membandingkan teks yang ada di Injil Sinoptik, ya khususnya Matius, Lukas dan Yohanes juga dengan Kisah Rasul 10, saya menafsir bahwa perwira ini adalah Cornelius. Nah, Cornelius itu seorang pejabat di Kaisarea. Mungkin dia petinggi militer di situ. Jadi pangkatnya paling sedikit barangkali itu letkol atau mungkin kolonel. Ya, jadi ini dalam struktur hierarki militer Romawi ini termasuk besar. Kalau satu kota ya kabupaten atau kota gitu, kota Madia, maka komandan Kodim itu ya kurang lebih sama. Dia mungkin seorang komandan Kodim lah. Jadi ini orang yang penting. Lalu dia datang sebagai orang Romawi, datang menjumpai Yesus. Ini satu hal yang menarik. Kalau kita lihat situ adalah betapa besarnya kasih daripada orang ini, perwira ini, kepada hambanya yang terbaring sakit. Betapa care dia kepada hambanya yang terbaring sakit. Betapa dia memahami situasi, psikologi, keadaan batin daripada hambanya yang terbaring. Ini hambanya yang terbaring, hambanya yang sakit, hambanya yang lumpuh, sangat menderita, tapi yang repot adalah bosnya. Nah, ini gambaran seorang pemimpin yang luar biasa. Dia care sekali, dia peduli sekali, dia mengasihi dan menaruh perhatian pada bawahannya. Ada orang yang sebaliknya, digunakan bawahan, dia gunakan rakyat, digunakan orang lain yang mendukung dia untuk kebaikan dia dan untuk mencapai sesuatu. Dan orang-orang ini banyak di politik. Demi untuk mendapat jabatan, apakah bupati, apakah gubernur, dia berusaha untuk menggunakan segala macam cara untuk memanfaatkan orang lain sebanyak mungkin untuk menjadi apa yang diinginkan. Tapi orang ini di teks ini, dia justru melayani hambanya, dia justru mengasihi hambanya, dia justru menaruh peduli yang besar pada hambanya, dia begitu care kepada hambanya dan dia berkorban. Dia seorang perwira bangsa Romawi datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menolong hambanya. Bukan untuk dirinya dia datang, bukan kepentingannya, tapi dia memberikan apa yang ada pada dirinya untuk menolong orang lain. Dalam ini hambanya, bukan bosnya, tapi pelayannya. Dan di situ kita melihat bahwa betapa orang ini hebat sekali. Dan kita belajar dari sikap perwira Romawi ini. Sangat penting ya untuk bersikap pada salah satu yang sakit, apakah suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, teman, atau dalam relasi seperti ini, tuan dan hamba. Yaitu memahami situasi kebatinan orang ini, memahami pergumulan orang ini, memahami kondisi psikologis orang ini. Apa yang ada pada orang sakit seperti di teks ini? Ya, dia sangat menderita. Dia terbaring lemah, ya, sangat menderita. Terbaring itu artinya dia nggak bisa kemana-mana. Ya, dia lumpuh. Dan karena itu dia sangat menderita. Nah, penderitaan atau pergumulan atau kesulitan orang yang sakit itu bervariasi. Ada orang yang sakit, dia begitu takut dengan sakitnya. Waduh, gimana ya Pak Tony? Kenapa? Ternyata saya itu menderita kanker stadium 4 lagi Pak. Aduh. Ya, dan menurut dokter yang menangani saya, foto saya menunjukkan bahwa kanker itu udah kemana-mana Pak. Jadi gimana Pak ya? Beberapa orang mengatakan, Pak saya takut Pak.
Kalau di kemoterapi gimana Pak? Tolong doakan saya Pak Tony. Dia begitu takut. Ya beberapa orang mengatakan, waduh Pak, ternyata pengobatan mahal sekali, dari mana biayanya Pak? Kami sudah jual rumah, jual semua perhiasan, jual kendaraan Pak, kami udah punya apa-apa. Ini pun rumah ini hanya dipinjamkan oleh sepupu saya Pak. Kami gak punya uang lagi Pak. Ya, sekarang kita bersyukur ada BPJS. Bisa mengcover biaya rumah sakit. Zaman dulu gak ada. Dan sulit sekali. Bagaimana rumah sakit mengobati dia kalau dia gak punya biaya. Pembiayaan mahal sekali, obat mahal sekali. Jadi jangan sakit kalau anda sakit ya seperti ini. Nah orang yang sakit secara psikologis, mereka menderita batin. Ya mereka juga mungkin kalau kita biasa sibuk, terus tiba-tiba kita nggak sibuk dan terbaring di rumah karena lumpuh, itu menderita sekali. Seorang teman saya, itu istrinya kemudian stroke 2 kali dan nggak bisa kemana-mana. Dia seorang yang sangat super sibuk, tiba-tiba harus rela berbaring. Itu juga satu hal yang tidak gampang dihadapi. Nah kita harus memahami kondisi kebatinan orang yang sedang sakit. Dia mungkin takut. Aduh Pak gimana Pak? Ini kalau sampai dioperasi. Pak bagaimana Pak? Masa saya jalan pakai tongkat Pak? Aduh. Nanti gimana pacar saya lihat kaki saya kayu sebelah kakinya buntung. Nanti dia pergi. Waduh. Jadi orang yang sakit itu banyak sekali pergumulan. Bagaimana Pak? Dokter mengatakan udah gak ada harapan Pak. Gimana kalau saya meninggal istri saya Pak? Anak-anak saya Pak? Gimana Pak? Tolong Pak, tolong saya Pak. Jadi mereka takut. Mereka sangat hopeless sekali, putus asa. Mereka mengalami goncangan jiwa. Di mana mereka tidak lagi bebas seperti sebelumnya bisa ke sana ke sini. Mungkin uang sudah habis jadi mereka juga bergumul dengan bagaimana biaya rumah sakit. Atau mereka pinjam ini bagaimana mau bayar. Dan seterusnya. Jadi sangat penting untuk memahami psikologi atau keadaan batin orang yang sedang sakit. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri dengan benar atas keberadaan mereka. Kalau tidak, kita bisa bersikap yang aneh dan itu menambah rasa sakit dan kepedihan pada orang yang sakit. Jadi orang sakit dengan keadaan kita bertambah-tambah sakit. Kenapa? Karena sikap kita yang mungkin menghakimi, sikap kita yang tidak bijaksana, sikap kita yang tidak pada tempatnya, justru telah menambah beban baru pada penderitaan yang dialami. Dan untuk itu, poin kedua adalah kita harus belajar untuk memahami kondisi kebatinannya. Penting sekali kita untuk mendoakan dia dan memberi dukungan. Ada banyak bentuk dukungan yang bisa dikasih. Kadang-kadang kehadiran kita bermakna, kadang-kadang juga bermasalah. Ketika kita tahu situasi dia, kita tanya kepada dokter, apakah dia bisa dibesuk? Nah kebanyakan cara orang membesuk di Indonesia itu sama sekali memberatkan orang yang menderita sakit. Dia kalau tidak terima, nanti apa kata orang yang besuk? Tapi kalau terima, dia nggak ada waktu istirahat. Sehingga beberapa orang tidak akan besuk ketika temannya sakit di rumah sakit. Karena kalau kita besuk, kita mengambil jam istirahatnya. Sehingga seharusnya disembuh 8 hari, dia menjadi sembuh 28 hari. Kenapa? Karena seharusnya istirahat. Dia tidak bisa istirahat karena terima tamu. Satu kali datang 5 orang, 7 orang, 15 orang, bahkan satu kampung datang. Waduh. Dan kalau itu terjadi, bagaimana sih pasien bisa istirahat? Karena dari waktu ke waktu terus saja. Belum lagi dari kampung datang. Yang lebih parah lagi, mereka datang bawa makanan. Lalu mengatakan, ayo kau makanlah. Loh, ini orang sakit ini makanannya tertentu. Harus diatur rumah sakit. Kita nggak boleh datang bawa ini makan. Ini rendang ini enak sekali. Udah tahu dia nggak boleh makan daging. Kita bawa ini teri ini dari Medan. Tahu harganya berapa? Ini bukan soal harga berapa dan dari Medan. Saya tidak boleh makan barang itu. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti kondisi orang yang sakit. Kita malah menambah penderitaannya. Dengan cara adalah ya sudah kita datang berkelompok, kita datang bergerombolan. Para orang itu perlu waktu untuk istirahat. Jadi kalau kita punya cara besuk seperti itu, kita tidak mengerti kondisi orang sakit. Sehingga kita hadir bukan justru menambah proses pemulihan, malah kita menambah proses untuk makin sakitlah dia. Sehingga ini harus kita pahami. Sehingga kehadiran kita jangan membawa masalah, tapi justru menyolong dia. Bila perlu kita mau usah besuk. Nanti kalau sudah pulang di rumah, dia sudah selesai baru kita besuk. Tapi kalau kita besuk udah gitu kita bawa rendang, kita bawa cumi, kita bawa oleh udang, padahal justru gara-gara makanan itu. Kalau kita kalau dia nggak makan, kita nggak makan dia tersinggung. Kalau kita makan nggak boleh. Kalau kita ngomong dia ini cuma selalu sekali juga kok nggak apa-apa. Waduh. Malah orang yang mengalami sakit itu lebih baik kalau tidak usah dibesuk di saat dia sakit. Kalau mau besuk, perwakilan satu dari 100 orang, satu aja datang. Dan itu pun singkat. Dan baca di mana jam besuk. Oh,
Tapi kami udah dari Medan loh, jauh-jauh Pak. Gimana Pak? Udah jauh-jauh, bukan soal kamu jauh, ini bukan jam besuk. Jadi besuk aja 1 orang paling banyak. Syukur suruh gak ada. Ya kenapa? Sebab kalau orang itu perlu istirahat dan waktunya habis untuk menerima kita. Apalagi Pak Pendeta berdoa, banyak sekali doanya. Berdoa syafaat. Bahasa negara doakan, PBB doakan, Irak didoakan, doakan konflik Palestina. Loh, ini orang sakit kok doakan konflik Palestina Israel. Malah dalam doa itu, ya saya berdoa supaya terjadi pemulihan hubungan dan mereka terjadi gencatan senjata dan mereka duduk perundingan. Loh, orang ini sakit sudah mau mati kok kita berdoa politik. Bahkan ada orang yang doa makan juga sama, dia berdoa untuk bahasa negara, paling doa makan. Sehingga seringkali makanan kita sudah diambil kucing, sebelum kita makan doanya terlalu panjang. Opa saya kalau berdoa panjang sekali. Doa pembukaan panjang, doa penutup panjang. Dan itu sebabnya kita malas makan dengan opa. Kenapa? Doa opa bikin kita lapar. Kenapa? Seharusnya kita udah makan, udah selesai, opa belum bisa berdoa. Dan kalau kita tidak bersama opa marah sekali. Cenderung mengatakan, ini anak kurang ngajar. Opa lagi berdoa, kalian bisik-bisik karena terlalu panjang. Ya, opa itu sangat-sangat panjang doanya. Dan kalau berdoa, ya Anda tahulah kapan aminnya. Ya, jadi kadang-kadang itu opa doa jangan panjang-panjang ya. Langsung aja opa, kita udah lapar sekali ini. Kalau tidak opa panjang sekali. Itu opa bilang pendek, itu pendek juga panjang. Apalagi kalau tidak bilang panjang sekali. Jadi kalau kita lihat orang sakit, kita tahu kondisi kebatinan dia, tahu pergumulan dia. Waktu kita hadir, apakah kita besuk, apakah kita bahas sesuatu. Paling gampang sebenarnya kalau kita membantu kasih uang. Biarlah mereka yang tahu apa yang mau dibelanjakan. Mungkin mau beli selang, mau beli obat lebih tepat daripada kita datang bawa obat akar-akaran. Ini bawa dosa dapat Ciwidey. Ini orang-orang di sana yang sakit juga udah parah juga, udah pingsan sembuh loh. Dan kita paksa, kita udah bikin 2 botol untuk suruh minum. Ini orang ini lagi diterapi oleh dokter, dikasih obat kok kita kasih lagi. Ini nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan obat ini karena ini ramuan. Siapa yang meramu? Ini kakak saya di mana? Waduh. Jadi kita tidak hadir untuk menolong dia, tapi kita hadir menambah beban dia karena kita tidak ngerti. Kita tambah kesulitan dengan besuk. Tidak pada jamnya, besuk satu kampung, satu gerombolan datang. Dan kalau berdoa panjang. Dan makin panjang doanya dianggap makin bagus. Padahal orang itu udah mau pingsan karena perlu istirahat. Dan apa yang terjadi adalah, sekali lagi, kita tidak hadir membawa berkat. Tapi kita hadir membawa masalah buat dia. Hal yang terakhir adalah selain kita berdoa dan memberi dukungan. Dukungan saya katakan banyak. Kita lihat kasusnya. Kalau dia takut dioperasi, kalau dia takut meninggal, ini saatnya kita untuk memberitakan dia Injil atau memastikan bahwa ketika dia percaya Yesus, dia punya kehidupan kekal. Dan katakan bahwa orang mati di mana saja, tidak harus dioperasi. Orang mati bisa tidur kok, lagi makan, lagi senyum bisa mati. Tapi bukan karena senyum dan makan orang mati. Tapi memang sudah saatnya, sementara makan, sementara senyum dia mati. Ini juga bisa mati dalam situasi dioperasi, tapi bukan operasi itu membuat orang itu mati. Dokter belajar bukan untuk operasi bikin mati orang, tapi waktu operasi risikonya bisa juga orang itu mati. Sehingga setiap orang yang mau dioperasi harus tanda tangan. Kenapa? Supaya jangan dokter yang mau operasi dengan sebaik mungkin ditempatkan sebagai penyebab kematian. Yang membuat orang mati sudah waktunya Tuhan. Bisa dia operasi, bisa jatuh di pesawat terbang, bisa sedang senyum, bisa sedang tidur, bisa sedang makan, bisa sedang batu 2 kali mati. Tapi bukan berarti mati jika orang mati. Memang saatnya mati lagi batu. Jadi saya mengatakan kepada kita bahwa kasih dukungan tepat. Kalau takut dioperasi, kasih dukungan, kasih penghiburan. Tegaskan bahwa orang yang percaya Yesus sudah punya kehidupan yang kekal. Tapi kalau berkumpul dengan biaya rumah sakit, nah kita perlu membantu dari sudut keuangan. Ya, karena memberi perhatian seperti dilakukan oleh perwira Kapernaum kepada hambanya ini butuh bukan cuma biaya, tapi juga waktu. Dia orang sibuk sekali. Juga bukan itu, tapi perasaan. Dia harus membuang semua rasa kebanggaan dia. Dia datang pada Yesus dan minta tolong. Orang seperti ini, perwira seperti ini kalau datang minta tolong, ini kan harus buang rasa malunya. Dia harus buang perasaannya untuk bisa datang demi bukan untuk dirinya, tapi demi hambanya. Nah, untuk itu, ya kalau dia bergumul soal ketakutan, ya atau soal biaya, kita bantu seperti yang dibutuhkan. Atau barangkali dia takut kalau saya meninggal, bagaimana istri anak-anak saya, bagaimana sekolah anak-anak saya, mereka masih kecil, bagaimana penghidupan. Nah, dalam konteks inilah kita memberi bantuan, bukan cuma doa. Dukungan yang sesuai dengan apa yang menjadi case-nya. Mungkin saudara dekat mengatakan, ya sudahlah jangan pikir anak-anak. Kita akan memperhatikan mereka, sekolah mereka. Sehingga orang yang mungkin dalam kondisi yang kritis, dia tidak merasa takut dan sedih dan kalau dia pergi bagaimana. Tapi kita tidak berharap supaya dia dipanggil Tuhan. Kita berdoa supaya dia sembuh, memberi dukungan. Dan dukungan itu sangat bervariasi berbeda untuk setiap case. Nah kalau orang itu barangkali takut karena nanti kalau saya sakit saya nggak bisa bekerja.
saya lumpuh seperti orang ini, saya nggak bisa bekerja. Cornelius barangkali ingin mengatakan, kalau kamu akhirnya lumpuh, oke, anak kamu bisa kerja dan saya tetap memperhatikan kamu. Itu satu hal yang penting yang dilakukan oleh Cornelius. Dan kita lihat di konteks ini adalah, saya menafsir bahwa orang ini Cornelius, ya, saya menafsir bahwa dia datang dan kemudian dia mohon kepada Yesus dan kemudian dia sembuhkan hambanya. Dan apa terjadi bahwa seringkali untuk menutup renungan saya mengatakan bahwa pengorbanan yang diperlukan untuk hal seperti ini bukan cuma korban uang, korban waktu, korban perhatian, tapi juga ya perasaan. Dan itu harus kita siap. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apapun buat orang seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah tabib yang agung. Ya, Musa mengatakan kalau kita hidup benar, maka segala penyakit yang telah tertimpa pada orang Mesir tidak akan menimpa kamu, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan. Akhirnya bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan yang memulihkan dia, kita berdoa dan mohon supaya Tuhan selalu memberi kekuatan untuk tetap beriman pada Tuhan. Dan kalau sakit menjadi anugerah buat pembelajaran, dia juga harus mensyukuri itu. Dan ini memang tidak mudah karena orang sakit tidak ingin digurui. Tapi mungkin satu kesaksian hidup jauh lebih baik daripada menggurui kamu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi mengatakan bahwa dulu saya pernah sakit, tahu nggak? Tapi sakit itu mengajar saya untuk lebih punya waktu untuk dengan keluarga. Sehingga kita tidak menghakimi dia, tapi kita cerita pengalaman dia bisa petik maknanya buat dia. Seperti metode Nabi Nathan waktu bicara dengan Daud. Metodenya tidak langsung. Nah, cara kita untuk memberitahu dia adalah cara kita bersaksi tentang kehidupan kita. Bagaimana dulu kita sakit. Nah, untuk kita ceritakan, harap dia menangkap pesan buat dirinya sendiri lewat apa yang dia alami. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati kita dan Shalom.